ada Pak Termul, Pak, ada Termul saya kenal. Jatuhlah dia dari motor. Dia jatuh naik motor, pingsan. Pingsan mati, ada gigi kan, dibawa ke rumah sakit. Pas dibawa ke rumah sakit, diperiksa lah otaknya kok ronsen. Tahu kok hijau semua hijau. Pas ditaruh di sini dekunya merah. Dong. Berarti otaknya di sini otak Termulnya. Itu baru dioperasi di sini baru sadar dia. Termul ini tidak usah diberikan namanya ya. Jangan, pokoknya Nggak, Termul ada otaknya Ternyata didegol. udah nggak sadar dia pas diperiksa di ruang Dokternya bingung nggak itu? di ruang sakit Dokternya bingung loh. Ini kok malah nggak ada otaknya gitu kan? Kalau udah periksa semua hijau. Diperiksa kok di sini nggak bunyi itu. Pas Kopong ini. di sini bunyi merah, tong. Di sini otaknya dia boleh baru sadar dia dicuci otak udah berdarah otaknya. Iya. Itulah otak Termul. Iya. Ini balik Cerita ada ini cerita. Ada. Cerita yang lain kan? Iya. Jadi balik lagi ke sidang, Pak. Ya. Menurut pengalaman Bapak, ini langsung saja memprediksi lah Pak. Diterima nggak dakwaannya yang besok ini? Lanjut ke sidang atau akan obskur lagi dan Dr. Tifa bebas di tempat? Nggak punya otak. Saya Kalau mereka punya otak, bebas. ya. Oh, Ya mudah-mudahan, kalau saya sih mudah-mudahan, dan saya sih berharap ya, saya sebenarnya berharap proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini jalan. Saya berharap Saya suka itu. jalan. Jadi soal nanti di putusan akhir, ya kita berharap di putusan akhir tentunya Dr. Tifa bebas murni ya. Kalau saya yakin itu. Ya. Kalau sidang keempat, sidang 6 nggak sampai itu Pak. Tetapi Karena sidang kelima nanti Jokowi jadi saksi korban, udah pingsan itu. Tetapi kan tetap harus proses seperti Biasa. menghadirkan saksi-saksi termasuk saksi lapor itu harus berani Pertama dilakukan. apa nih? Harus bawa Gitu. ijazah. Pak, ini Termasuk ijazahnya ya tentunya ya. Orangnya di ijazah itu harus hadir di ruang sidang. Dan saya pun bukan saksi saya. Iya. Saya saksi nanti di pengadilan, saya akan saksi. Saya akan ketanya ke hakim sebelum saya bersaksi, kedua saya ketoyan kemana video saya semua. Tolong Pak Hakim hadirkan saya lihat dulu ijazah asli si pelaku. Kan itu gampang. Itu hak saya. Itu harus Ya. boleh. Itu hak saya. Oke. Jadi tulang nanti sebagai ini. Saksi saya di sana. Nah, terus gimana Pak? Karena di BAP juga di Polda saya. Kita ikutin dulu jalan pikirannya Pak Janis ini ya. Bahwa Jokowi akan hadir. Ada dua opsi kan? Hadir atau tidak hadir. Katakanlah sesuai dengan janjinya dia hadir. Lalu ternyata dia waktu ditanyai di kursi pelapor itu, dia tidak mampu tuh membuktikan tindak pidananya. Artinya kan ditanya misalkan. Bukan itu, bukan bisa pidana. Misalnya nih Buktinya dulu. Misalnya nih Pak Janes nih. Pak Janes melaporkan orang mencuri. Misalnya contoh. Kan Pak Janes di kursi itu akan ditanyai. Bapak, apa yang dicuri Pak? Handphone misalnya. Gimana handphone itu milik Bapak? Saya beli di toko ini, kan begitu. Nah, itu kan namanya membuktikan bahwa tindak pidana ini mungkin terjadi. Ya. Nah, kalau Jokowi tidak mampu membuktikan gimana, Pak? Apa bisa berhenti sidangnya di situ juga? Atau lanjut aja, dengerin aja dulu saksinya sampai sebanyak apa, baru nanti di putusan akhir. Kalau hakim begini, kenapa namamu dicemarkan? Kenapa Bapak tersinggung? Kenapa Bapak sebetulnya sampai ada pasal 3235 merusak data itu? Ya, Mana dulu bukti yang mana? Kan itu hakim tanya. betul. Tapi Itulah. kalau dia tidak bisa membuktikan, Kasih buktikan ke saya tanya, langsung ketawa saya. Buku bisa. Hakim, polisi, masa ini sih ijazah Jokowi. Itu aja udah selesai. Ya, jadi gini sebenarnya pertanyaannya si Michael tadi. Kalau nanti Pak Jokowi tidak bisa membuktikan, Iya. jangankan membuktikan. Saya amat sangat ragu kalau Pak Jokowi nanti diminta hadir, dia dengan sukarela hadir. dia akan hadir. Sangat amat. Bayangin nggak sih seorang presiden Penipu ulung. ya pada waktu menjabat nih ya seorang presiden tidak ada satu kata-kata atau satu narasi diksi yang benar-benar terlihat bahwa dia adalah seorang sarjana. Betul nggak? Ya. Sarjana gorong-gorong. Mana saya tahu kok tanya saya. Bukan apa tipe seorang Iya, Kalau kata-kata itu keluar di sidang gimana Pak? Misalnya hakim nanya nih ke pelapor, Iya. Itu ijazah kamu dapat dari mana? Mana saya tahu kok tanya saya. Gitu. Iya. Itu Lalu hakim, Satpam tolong bawain dia. Hasil dia bawa lagi saya rasakan bawa keluar kesemuanya. harus bawa keluar. Ya kan? sama hakim bawa langsung ini. katakan Pak Dwi hakimnya nih masih menjabat, Bapak sebagai hakim. Iya. Kalau mendengar jawaban-jawaban seperti itu gimana Pak?
paling satpam saya minta, Iya. kalau satpam siapkan air kasih minum bapak ini. Iya, iya betul. Biar konsentrasi. Iya. Ya. Kan ada iklan tuh minum air mineral ya. Iya, iya. Saya nggak usah sebutin Iya. mereknya, tapi terus bisa untuk menambah konsentrasi. Iya. Kasihlah. Kasih aja gitu ya. Kalau mau disebutin bayar ke Sendana. Iya, itu bayar ke Sentana ya. Ya Iklan, kenapa? iklan. Agak ini kalau Iya. udah datang ya. Saya agak pesimis ya kalau Iya. di dalam proses persidangan pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini nanti kalau toh berani hakim ya itu sudah luar biasa. Ya. Hakim memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan saksi pelapor ya untuk bisa Memang menghadirkan itu menurutku memang menurut Harusnya begitu. begitu. Harusnya gitu. kecuali dengan alasan-alasan tertentu. Iya. Kalau toh memang pernah kan saya sampaikan waktu itu di salah satu di TV ya, acara salah satu acara TV ya, Iya, iya. saya sampaikan bahwa boleh nggak pakai Zoom gitu ya, boleh untuk minta keterangan dengan beberapa alasan tentu yang harus Ya. disampaikan ke majelis hakim. Ketidakhadiran itu karena apa? Itu kan diatur di dalam pasal 212. Iya, yang sakit. Ya, betul. Meninggal. Jadi sakit. Ya kayak temannya Pak Harto dulu kan, ya ada surat keterangan dari dokter benar bahwa Pak Harto pada waktu itu sedang dirawat di rumah sakit. Ya kan? Ya. Kalau itu selama bisa diberikan dan beralasan, sangat beralasan, ya hakim pasti akan bisa melakukan atau memberikan kesempatan untuk Zoom. Kalau alasannya kampanye karena dicintai rakyat gimana? Nggak bisa ya. Nggak ada ya. Nggak ada alasan itu. Ya kan saya nanya kepada yang pernah jadi Kalau hakim. kamu bilang itu dicintai rakyat, saya hapus C-nya. Tapi yang paling penting, Michael, yang paling Iyalah, dicintai rakyat saya hapus C-nya. Itulah denger dulu nih. Yang paling penting itu adalah di dalam kalau toh Jokowi nanti tidak bisa hadir, yang paling penting apa? Ijazah asli sebagai barang bukti Ya. harus dihadirkan di ruang sidang. Ya, itu Oh, harus itu. itu. Benar. Nanti paling nggak boleh alasan ijazahnya sakit, nggak boleh. Ya. Ijazahnya masih sakit. Ijazahnya sakit, kebakaran, dibakar. Ya, nggak bisa Belum lagi. mungkin ijazahnya sakit. Iya, mungkin ini. Nggak bisa alasan ijazah hilang ya kan? Oh. Kalau ijazah hilang bisa ditelusuri ya. Harus ada Wah, surat lapor. itu menurut saya berat, Pak. Karena kan selama ini lawyernya Pak Jokowi selalu bilang, ijazahnya sudah di Polda. Berarti Polda yang menghilangkan barang itu, Pak. Kalau itu sempat hilang. Ya, kan kita tinggal Ya kan? menunggu gini loh, Michael. Nanti kan JPU meminta, katakanlah sudah disita nih, Si Aswan. tinggal mengambil kan. Ya. Mestinya pada waktu pengajuan surat dakwaan ya dengan beberapa Perbaikan. bukan daftar barang Barang bukti. bukti, ya. Ya kan ada daftar barang bukti itu. Tentunya ini juga sudah ada di tangan JPU. Sudah ada, sudah Ya. pindah nih. Iya, iya, Iya. iya. Kan sudah pindah, tidak di Polda lagi. Iya, betul. Nanti JPU bisa nggak menghadirkan ijazah itu? Iya. Kalau JPU punya alasan kami belum ambil ijazahnya, ya kan? Wah. Dengan alasan takut hilang, takut rusak dan sebagainya. Takut apa yang utama bukan takut dia takut rusak, takut ketahuan. Anggaplah seperti itu, ya takut hilang, takut rusak. Nah, ketika nanti beralasan seperti itu, Ya. hakim menyatakan kepada JPU kami perintahkan untuk menghadirkan ijazah, ya menghadirkan ijazah, membawa ijazah asli di depan persidangan ini. Nanti dia bilang tidak kami tunjukkan lagi Pak. Kenapa? Karena udah rektor udah bilang asli udah itu aja. Oh nggak bisa, Itu aja mau ketemu. nggak bisa. Itu aja ngomong. Ini kewenangan majelis hakim. Iya. Makanya majelis hakim nanti, saya ingatkan, majelis hakim harus berani di dalam memeriksa perkara ini, Iya. untuk mendapatkan kebenaran material. Mantap. Oke. Nah, terakhir nih, Pak. Ya. Kemarin itu saya melihat ada beberapa berita tentang demo di depan PN Jakarta Timur. Iya, Bapak lihat juga kan? videonya saya. Nah, mungkin mereka juga salah paham kali ya. Mungkin karena dianggapnya PN Jakarta Timur membebaskan Dr. Tifa atau apa. Nah, pernah nggak Pak, dalam perkara-perkara tertentu, misalkan Bapak yang pernah Bapak tangani, ada orang-orang berdemo seperti itu? Atau Banyak. maunya apa sih? Memangnya hal-hal seperti itu bisa mempengaruhi hakim untuk contohnya, wah, saya takut di demo nih, udahlah putus aja bersalah atau gimana gitu. Ya, sudah banyak sih memang demo-demo seperti itu. Banyak. Ya, udah Tapi sering. mempengaruhi nggak biasanya? Nggak. Yang demo biasanya putusan hakim yang salah. Nggak mempengaruhi, tidak. Enggak. Tidak bisa hakim tidak bisa dipengaruhi oleh demo-demo seperti itu. Juga yang saya sampaikan tadi, adanya kekuatan-kekuatan tertentu yang ingin mencoba intervensi terhadap Iya, itu yang majelis kita- hakim. Perkara ini ya. Iya, saya katakan, saya punya keyakinan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur masih mempunyai integritas yang tinggi dan saya yakin Anda masih mempunyai keberanian itu. Selamat, dan saya mendukung kami semua warga negara Indonesia, kami semua seluruh rakyat Indonesia akan mendukung
hakim yang mempunyai integritas, hakim yang berani dan tidak tersandera. Mantap. Terima kasih Pak. Kalau saya mendukungnya memang gini Pak. Saya kurang setuju baik dari pihak Pak Jokowi atau dari pihak Pak Roy atau dari pihak Dr. Tifa yang tidak ingin kebenaran ijazah ini terungkap. Kalau saya di pihak kebenaran aja. Kalau memang kebenaran ini mau diungkap, datangkan saja ijazahnya, periksa saja ijazahnya. Yang nggak mau terungkap siapa? Iya. Jokowi lah, Jokowi. Jokowi kan? Jokowi. Iya. Sampai nyewa pengacara, sampai disuruh aduh gila. Iya, kan kasihan. Cuma selembar ijazah doang, pakai barang bukti yang lain 700. Iya. Logika gak sih kita Indonesia udah bakal saya bilang udah semua dokter profesor semua. Jadi kayak orang bego di Jokowi ini. Dikupas sama saya ini. Sementara yang dipersoalkan nggak pernah nongol. Dan lain-lain dipersoalkan. Aneh kan. Ini baru episode pertama. Iya. Episode kedua nanti anaknya loh. Oh, iya. Ini nggak main-main ini. Mary Episode kedua itu iya. Mercy Xiaomi. Mary si Gibran gitu loh. Itu nanti hari Kamis juga sidangnya Pak ya, Ya, nanti kita lihat putusannya seperti apa. Kita pun juga berharap di PT UN. Majelis Petun ya itu juga harus berani untuk menolak intervensi. Ya, dan betul. menjaga integritas. Itu Ya. yang paling penting juga Pak. Jangan karena Kalau saya nama-nama bilang- politik ya. Saya bilang Bapak benar, kata Bapak tuh nggak salah, harus berani. Tapi yang nggak beraninya itu ya oknumnya itu kepala petun itu nggak berani dong daripada copot kan Oto Hasibuan masih ada. Oto Hasibuan masih ada. Ya, sekarang Apa begitu. hebatnya tuh Hasibuan? Dia Mas. wamen hukum, Oh, dia intervensi. bukan intervensi. Oh, apa? Dia masih menjabat. Mm-mm. Maka berapa kali putusan CLS kan nggak benar semua. Ya. Ada intervensi itu EO lah, terus daluarsa lah. Alangkah bodohnya kalau seorang hakim masih bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga atau kementerian lain. Ya. Alangkah bodohnya. Disitulah diuji Yang menyangkut keberanian dan integritas seorang hakim. betul, tapi yang angkat menteri ini kan produksi Jokodo. Oke, silakan. Makanya nanti kita lihat hasilnya. Ya. Saya katakan tadi, saya yakin ya, memang banyak hakim yang bermasalah, Iya, iya. tapi banyak juga hakim yang masih menjaga integritas dan menunjukkan keberaniannya. Oke, semoga semoga hakim pengadilan negeri Jakarta Timur mantap Dan PT UN. dan Telemen, ya. Oke, terima kasih Pak Dwi. Ya. Kita tunggu apakah Kamis nanti dakwaan terbaru yang didaftarkan jaksa akan diterima oleh pengadilan dan sidangnya berjalan. Atau apakah nanti dakwaan kedua ini akan dinyatakan tak jelas juga dan siapa tahu saja seperti kata Pak Dwi tadi akan keluar putusan yang berbunyi Iya. secara sah dan meyakinkan Dr. Tifauzia Tiasuma Katakan Dr. Siva, ya. dinyatakan bebas dan tidak bersalah. Terima kasih Pak Dwi. Makasih. Jangan Makasih, Pak Dwi. bosan-bosan datang ke Sentana Iya, dan iya. kalian juga jangan bosan-bosan nonton. Coba kalian komen. Jangan cuma nonton doang, Bung. Iya, subscribe juga iya. Kalian coba komen. Cocok nggak ini jadi kantornya Pak Janes ya? Biar dia beli besok katanya. Iya kan? RJ. RJ. Rismon RJ. Iya, Rismon kan beli Alphard. Pak Janes beli kantor ini. Sudah beli apa? Oh, saya tahunya dapat sih. Hah? Beli atau apa nggak tahu lah. Yang Sudah naik Alphard itu dulu. Sudah Nanti naik Alphard. Oh, ini udah naik ya. Udah Alphard, pengangguran naik Alphard. Oh. Pengangguran naik Alphard. Emang nggak boleh pengangguran naik Gak Alphard? wajar, gak wajar. Nggak Boleh, wajar. boleh, pinjam. Kan ada teman. mobil itu, tuh, Pinjam teman. mobil yang disewakan Alphard Itu mahal banget, 1 jam aja berapa maksudnya? sejuta. Juta. Pengangguran deh, nggak duit Satu ya. hari sejuta. Satu hari sudah mau pengangguran, nggak ada duitnya kok bisa naik Alphard. Ini Bukan ada di nggak mobil. ada habisnya nih. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya. Iya.